Rasulullah SAW membagi tentang Ramadan ini pada 3 kategori besar, ya, 3 kategori atau 3 bagian dari bulan suci Ramadan. Rasulullah bersabda, "Syahrul Ramadan awaluhu rahmah." Bahwa bulan Ramadan itu di bagian pertama adalah rahmah. Allah membukakan pintu rahmat bagi kita umat manusia, umat Islam, khususnya yang mengerjakan ibadah di bulan suci Ramadan. Wa awsatuhu maghfirah, dan di pertengahan atau bagian kedua dari Ramadan maghfirah. Allah membukakan pintu keampunan, maghfirah kepada kita semua yang menunaikan ibadah wajib maupun sunnah, memanfaatkan semaksimal mungkin suasana bulan Ramadan. Allah akan membukakan pintu maghfirah. Dan wa akhiruhu, bagian ketiga dari bulan Ramadan itu itkum minan nar. Allah menjauhkan manusia dari siksa api neraka. Hadirin dirahmati Allah, hadis ini sesungguhnya ada 3 tema besar berkaitan dengan hadis ini. Yang pertama, tema pertama berkaitan dengan rahmah, tema kedua berkaitan dengan maghfirah, tema ketiga berkaitan dengan itkum minan nar. Nah, jemaah dirahmati Allah, ketiga tema ini saling terkait satu dengan lainnya. Dia tidak terpisah. Rahmah berdiri sendiri, maghfirah berdiri sendiri, itkum minan nar berdiri sendiri, tidak seperti itu. Tetapi saling kait mengait antara satu dengan yang lainnya. Di awalnya Allah membukakan gerbang rahmah. Kita sudah melewati gerbang rahmah, sudah masuk dan melewati pintu rahmah itu. Sekarang kita ini sedang berada di babul maghfirah. Ma'asyiral muslimin wa subratas salihin rahimakumullah. Secara teks, terjemahan dari maghfirah itu yang selama ini kita pahami dalam arti ampunan. Allah mengampuni, Allah yang memiliki sifat maghfirah. Nah, jemaah dirahmati Allah, jika kita ingin melihat makna dasar dari maghfirah, itu dari kata ghafara, makna dasarnya itu adalah menutupi. Allah menutup semua hal yang buruk yang dilakukan oleh manusia. Kapan itu? Yang pernah dilakukan di masa-masa sebelum sekarang ini. Jadi makna dasar dari maghfirah atau kata ghafara adalah menutupi. Allah memiliki sifat al-ghaffar. Artinya Allah memiliki sifat menutup semua hal yang buruk yang berhubungan dengan kehidupan manusia. Jemaah dirahmati Allah, Allah al-Ghaffar adalah Allah yang selalu memberi keindahan dan selalu menutupi keburukan. Itulah makna al-Ghaffar dalam beberapa kitab tafsir tematik yang berkaitan dengan sifat Allah ini. Jadi Allah yang selalu memberi keindahan dan menutupi semua bentuk keburukan manusia. Ma'asyiral muslimin wa zumratas salihin, jamaah tarawih rahimakumullah. Berkaitan dengan sifat Allah ini, ya boleh jadi inilah yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya tadi. Bagian kedua dari bulan suci Ramadan adalah babul maghfirah. Nah, berkaitan dengan sifat Allah ini, yang pertama, Allah akan menutupi bagian terdalam dari tubuh manusia. Allah akan menutupi bagian yang terdalam dari tubuh manusia. Bagian terdalam dari tubuh manusia ini ada usus, ada jantung, ada tulang rusuk, ada hati, dan lain sebagainya. Andaikan Allah tidak menutupi bagian yang dalam itu dengan daging, ya, maka akan terlihat ini seperti pongkok. Ya. Pernah tahu pongkok itu yang kalau malam dia teriak pok itu, ya, itu, ya, dia pergi ke suatu tempat yang gelap,
kemudian dia di situ bermunajat dengan sebangsanya, ya, bermunajat dengan sebangsanya, kemudian terpisah. Jadi batas kerongkongan ini terangkat, tubuhnya tertinggal di bawah di tanah, batas kerongkongan ini dengan semua isi perut ini bergelantungan. Kemudian dia teriak-teriak, oh, oh, oh. Nah, kita bisa bayangkan itu, kalau kita manusia ini, Allah tidak lengkapi dengan yang kasar, yang kelihatan, yang tampak ini, maka seperti apalah bentuk manusia ini. Nah, oleh karena Allah menutupi bagian terdalam dari tubuh manusia, maka manusia kelihatan indah, manusia kelihatan tampan, manusia kelihatan cantik, ya. Kemudian ditambah lagi dengan pakaian yang dia gunakan. Nah, ini makna pertama dari al-maghfirah atau sifat Allah al-Ghaffar. Boleh jadi ini yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ma'asyiral muslimin wa zumrata salin rahimakumullah. Yang kedua, dari sifat Allah al-Ghaffar ini yang diharapkan kita semua akan bisa memperoleh sifat Allah di bagian kedua dari bulan suci Ramadan, di Babul Maghfirah ini, bahwa Allah menutupi bisikan-bisikan hati manusia yang buruk. Bisikan-bisikan hati manusia yang buruk itu selalu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang mengetahui setiap bisikan di dalam hati seseorang, apakah itu baik ataukah itu buruk, itu hanya dua saja yang tahu. Allah Subhanahu wa taala dan dirinya sendiri yang mengetahui. Oleh karena bisikan dalam hati itu sesuatu yang buruk, ya. Dalam pandangan Allah, ya, dalam pandangan Allah bisa orang itu untuk diselamatkan, maka boleh jadi Allah menutupi itu, tidak diketahui oleh orang lain. Andaikan bisikan-bisikan buruk setiap orang diketahui oleh orang lain, maka seperti apalah keadaan kita ini. Nah, jadi tidak semua. Jadi boleh jadi ada yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumrata salin rahimakumullah. Oleh karena itu ada penggalan doa sesudah salat witir. Sesudah salat witir ada penggalan doa. Allahumma ghafir dzunubana. Ya Allah, ampunilah dosa kami. Ya Allah, tutuplah dosa kami. Ya Allah, tutuplah hal-hal yang buruk dari kami. Wastur uyubana, dan tutuplah keaiban-keaiban kami. Ila akhir doa. Oleh karena itu doa ini sangat penting sekali bagi kita setiap melaksanakan ibadah, apalagi berkaitan dengan pelaksanaan ibadah sholat. Ma'asyiral muslimin wa zumratas salihin rahimakumullah. Suatu ketika Nabi Nuh alaihi salam menyampaikan kepada umatnya, ketika dia berdakwah selama kurang lebih 950 tahun, hanya beberapa orang yang beriman kepadanya, hanya kurang lebih 8 orang. Dia berdakwah selama kurang lebih 950 tahun, yang beriman kepada Nabi Nuh itu hanya 8 orang. Nah, akhirnya apa? Nabi Nuh ini menyampaikan ya, kepada umatnya agar beriman kepada Allah siang dan malam, tapi juga tak ada yang mengikutinya, hanya ada 8, menyampaikannya secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi dengan berbagai metode yang disampaikan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Hanya ada 8 yang beriman kepadanya, mengikuti ajarannya, kemudian dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, datang wahyu kepada Nabi Nuh alaihissalam sebelum ancaman besar datang di tengah-tengah kehidupan Nabi Nuh alaihissalam dan umatnya. Nabi Nuh menyuruh umatnya untuk beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqultu astaghfiru rabbakum, wahai umatku, wahai pengikutku, istaghfiru rabbakum, mohon ampunlah kepada Tuhanmu. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya Tuhanmu itu Maha Pengampun. Sesungguhnya yang diminta di situ adalah
semua pelanggaran-pelanggaran, semua perilaku-perilaku buruk itu hendaknya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan keselamatan. Itu sesungguhnya yang diharapkan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Ma'asyiral muslimin wa zumratas shalihin, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, Allah akan menutupi semua dosa, pelanggaran dan aib manusia. Allah akan menutupi semua dosa, pelanggaran dan aib yang dikerjakan oleh manusia, oleh kita-kita ini. Karena memang tidak ada di antara manusia ini yang tidak berdosa. Semua kita ini berdosa. Nah, ma'asyiral muslimin zumratas salihin rahimakumullah. Seseorang yang kalau aibnya sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang bila dosa-dosanya, pelanggaran-pelanggaran yang pernah dia lakukan kemudian ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tak ada satupun di antara manusia yang mampu membukanya. Sebaliknya, bagaimanapun cara kita menutupi dengan rapat-rapat, dengan begitu ketat keaiban, pelanggaran dan dosa yang pernah kita lakukan, kita tutup rapat-rapat, tetapi kalau Allah itu membuka, maka tak ada satu orang pun yang mampu menutupinya. Kata seorang ahli bijak dalam bahasa Arab, dalam syair bahasa Arab, "Idza akramar rahmanu 'abdan bi'izzihi." Idza akramar rahman 'abdan bi'izzihi. Apabila yang Maha Rahman kalau sudah memuliakan seseorang, fala yaqdiral makhluq yawma yuhinuhu. Tak ada seorang pun makhluk di dunia ini yang mampu menghinakannya. Wa in huwa maulahul karimu ahanahu. Dan sekiranya Allah yang Maha Rahman itu sudah menghinakan seseorang, fala ahadun bil izzi yawma yuhinuhu. Maka tak ada seorang pun di dunia ini yang mampu memuliakannya walaupun hanya sehari. Ma'asyiral muslimin wa zumratas salihin rahimakumullah. Itu pula lah kemudian kita dalam setiap berdoa kita selalu bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ghfirli dzunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbana shaghira. Allahumma ghfirlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ma'asyiral muslimin wa zumratas salihin. Pada doa itu kita selalu bermunajat kepada Allah, ya Allah, ampunilah kami, tutuplah dosa-dosa kami, tutuplah pelanggaran dan aib-aib kami. Allahumma ghfirli dzunubi, dan dosa kedua orang tua kami. Dan juga Allahumma ghfirlil muslimina wal muslimat, ampunilah, tutupilah dosa, kesalahan, pelanggaran orang-orang muslim, orang-orang mukmin, baik yang hidup maupun yang sudah meninggal. Ini doa yang selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratas salihin rahimakumullah. Selain sifat Allah Al-Ghaffar, ada sifat Allah yang lainnya yang disebut dalam Al-Qur'an disebut dengan Al-Ghafur. Dua-duanya mengandung makna Allah yang Maha Pengampun. Namun ada bedanya. Al-Ghaffar, sifat Allah yang Maha Pengampun, menutupi semua dosa, aib dan pelanggaran manusia di dunia. Al-Ghafur, sifat Allah yang Maha Pengampun, akan menutupi semua dosa, aib, kesalahan, pelanggaran manusia di akhirat. Jadi yang satu tempatnya di dunia dan yang satu tempatnya di akhirat. Al-Ghafur, Allah yang Maha Mengampuni, yang Maha Menutupi. Al-Ghaffar, Allah yang mengampuni semua, di mana hal yang diampuni dan ditutupi itu jauh lebih luas daripada sekedar Al-Ghafur. Ma'asyiral muslimin wa zumratas salihin jamaah rahimakumullah. Mungkin inilah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan malam ini. Semoga kita di malam ini yang melaksanakan ibadah Ramadan di malam hari, di malam ke-16 ini, mendapatkan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan ibadah yang kita kerjakan, Allah akan menutupi semua kedongkolan-kedongkolan kita di dalam hati, kebencian-kebencian kita di dalam hati, sifat iri, sifat bentuk-bentuk keaiban yang semua itu pernah kita lakukan. Nah, insyaallah pula dengan Allah menutupi semua itu dan sekaligus mengampuni dan memberi keindahan kepada kita, kita akan terlahir sebagai manusia yang paripurna, manusia yang suci,
manusia yang bersih dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Tentu dengan demikian di hari kemudian di dunia kita akan mendapatkan kebahagiaan, di akhirat kita akan masuk dalam surga dan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Demikian dapat kami sampaikan pada malam ini, semoga ada manfaatnya. Allah musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I like this. Ya Hadi